Yusuf terus berlatih pedang dan menembak bersama Rudamun hingga ia mahir dalam menggunakan alat-alat perang itu. Hari-hari Yuzarsif di istana berjalan seperti biasanya. Dan setelah dia membereskan makanan sisa dari Putifar dan Zulaikha, dia membawa makanan itu menuju kamar budak dan pelayan untuk membagikannya. Sementara itu Zulaikha terus mengamati Yuzarsif di dalam istana setiap hari sampai ia beranjak dewasa. Yuzarsif yang kini sudah beranjak dewasa bertugas mengurus istana, menggantikan Kulifer yang sedang sakit. Kulifer yang mengira bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, meminta agar Yuzarsif mengajarkan tentang agamanya, dan menceritakan tentang Tuhan yang ia sembah. Karena selama 11 tahun ini dia sudah mempertimbangkan untuk menyembah Tuhannya Yuzarsif. Yuzarsif pun mengatakan jika Kulifer sudah termasuk penyembahnya, karena selama 11 tahun dia sudah mempertimbangkan untuk menyembah Allah saat itu. Di sini Yuzarsif juga mengakui kepada Kulifer, bahwa dia adalah nabi utusan Allah yang terakhir pada zaman itu. Pada akhirnya Kulifer pun terbebas dari keyakinan yang sesat, dan kini menganut agama Tauhid bersama Yuzarsif. Seluruh istana mengetahui bahwa Yuzarsif setelah menggantikan posisi Kulifer sebagai pengurus istana. Tapi Yuzarsif harus mengatakan bahwa dia hanya menggantikan sementara, karena Kulifer sedang sakit. Dan jika Kulifer sudah sembuh nanti, posisinya akan dikembalikan kepadanya. Sementara itu Kalimama terus menghasut Zulaikha, untuk mempertimbangkan keputusan Putifar yang mengangkat Yuzarsif sebagai pengurus istana. Zulaikha pun memarahi Kalimama, karena dia terus saja menjelek-jelekkan Yuzarsif di depannya. Putifar yang kembali menemui Amunhotep, memberikan berita bahwa wanita-wanita di kuil Amun yang seharusnya dijadikan istri oleh Amun, tapi mereka malah mendapatkan pelecehan dari para pendeta kuil. Namun hal itu membuat Amunhotep marah, dan akan segera membereskan para pendeta yang sudah melewati batas itu. Terjadi perdebatan antara Amunhotep dan Permaisuri. Di sini Permaisuri memperingatkan agar tidak menjelek-jelekkan Amun dan para pendeta, karena akan membahayakan kepercayaan mereka. Tapi Amunhotep mengatakan bahwa kepercayaannya kepada Amun mulai hilang, akibat ulah dari para pendeta yang selalu berbuat kurang ajar dan semena-mena. Amunhotep juga memperingatkan anaknya Amunhotep muda, agar nantinya jika dia sudah diangkat menjadi raja, dia harus bisa bijaksana dan bertindak tegas kepada pendeta-pendeta Amun yang sudah berbuat seenaknya itu. Dia juga mengatakan bahwa ibunya terlalu fanatik terhadap Amun dan para pendetanya, sehingga dia buta dalam melihat kejelekan yang mereka lakukan. Setelah Putifar pulang dari istana Amunhotep, dia kembali ke istananya dan mengajak Yuzarsif untuk beradu pedang bersamanya. Di tengah-tengah duel itu, Yuzarsif memperingatkan kepada Putifar, bahwa Amunhotep sedang dalam bahaya, karena akan ada yang menjatuhkannya dari dalam istananya sendiri. Sementara itu, Anikmahu mendapatkan surat dari Permaisuri, bahwa kuil dan para pendeta akan segera diperangi oleh Amunhotep dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Anikmahu yang merasa ketakutan, hanya mempunyai dua cara untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah mereka harus meminta maaf langsung di hadapan Amunhotep, atau yang kedua adalah menyuruh orang agar bisa membunuh Amunhotep. Padiamun langsung mengusulkan agar Anikmahu menjalankan cara yang kedua, dengan memerintahkan orang terdekat Amunhotep untuk membunuhnya. Pendeta lainnya juga menyetujui usulan Padiamun itu, dan mengetahui siapa orang yang akan mereka sogok nantinya. Kembali ke istana, Kulifer akhirnya meninggal dunia dengan tenang setelah ia memeluk agama Tauhid. Dan Yusuf mendoakannya agar Allah mengampuni semua dosanya dan melapangkan rahmatnya. Sementara itu di Kan'an, Yakub selalu menangisi kepergian Yusufnya, dan dia juga mengatakan kepada Benyamin, bahwa sebenarnya tak masuk akal dia terus menangisi Yusuf. Karena berpisah dari satu anak, sedangkan dia masih memiliki 11 anak yang lain. Singkat cerita, Yuzarsif yang kini sudah menjadi pengurus istana, sekaligus penasehat istana, mulai digoda oleh Zulaikha yang dari dulu sudah menyukainya. Zulaikha mengundang Yuzarsif ke kamarnya untuk berkonsultasi. Dia lalu menceritakan sebuah cerita, bahwa ada seorang wanita yang mengkhianati suaminya. Dan menurut Yuzarsif, apa yang harus dilakukan oleh wanita itu? Yuzarsif mengatakan, bahwa dia belum tahu apa yang harus dilakukan, karena banyak pertimbangan yang harus diketahui, dan apa alasan wanita itu mengkhianati suaminya. Zulaikha mengatakan bahwa wanita itu sedang jatuh cinta kepada seseorang. Menurut Yuzarsif, cinta itu suci, dan seorang pecinta tak mungkin berkhianat. Dia tak akan membiarkan hawa nafsu merasukinya, hingga menodai kesucian hatinya. Zulaikha juga menyanyikan, apakah Yuzarsif pernah jatuh cinta atau tidak? Yuzarsif menjawab, bahwa dia jatuh cinta kepada ayahnya, karena beliaulah yang telah membawanya kepada sesembahan yang sejati. Tapi yang Zulaikha maksud, adalah jatuh cinta kepada wanita. Yuzarsif menjawab bahwa dia belum pernah sama sekali. Jawaban itu membuat Zulaikha sedikit terkejut, dan menyuruh Yuzarsif untuk pergi.
Dan jika dia akan berkonsultasi lagi, maka dia akan memanggilnya kembali. Zulaikha langsung marah dan menyampaikan kepada Kalimama bahwa Yuzarsif kini telah lupa kalau dirinya adalah budak. Dia sama sekali tidak mempedulikan perhatian Zulaikha, bahkan menyukainya sedikitpun. Lalu Zulaikha menyuruh agar Kalimama menyiapkan pesta di istananya, agar dia bisa melupakan Yuzarsif dan bersantai sejenak. Saat di pesta itu ada seorang wanita yang menanyakan tentang budak Ibrani yang dimiliki oleh Zulaikha, yang membuatnya sedikit cemburu kepadanya para wanita di sana. Mereka juga berpikir bahwa Zulaikha memiliki hubungan gelap dengan budak Ibraninya itu. Ternyata pesta itu tidak membuat Zulaikha melupakan Yuzarsif, tapi malah semakin membuat ia memikirkannya. Zulaikha juga berniat akan bepergian ke tempat yang jauh, agar dia bisa menghapus Yuzarsif dari pikirannya. Sementara itu, Yuzarsif kembali menyambangi ruang para budak dan pelayan, untuk memberikan makan dan berkhotbah di hadapan mereka. Ketika Zulaikha pergi ke tempat yang indah, dia malah merasa jenuh di sana, karena dia terus saja memikirkan Yuzarsif yang jauh darinya. Ternyata dia tidak bisa jauh dari Yuzarsif, dan pada akhirnya dia pun kembali ke istana. Setelah sampai di istana, Zulaikha memberikan hadiah berupa mutiara yang ia dapatkan saat dalam berpergian kepada Yuzarsif. Dia juga menanyakan kenapa Yuzarsif tidak pernah memandangi wajahnya seperti saat ia waktu kecil dulu. Yuzarsif mengatakan bahwa ia harus selalu menunduk dan malu kepada junjungannya, untuk menunjukkan tata karma. Tapi Zulaikha lebih menyukai kejujuran dan ketulusan Yuzarsif pada saat kecil, ketimbang tata keramanya saat ini. Setelah Yuzarsif pergi, Kalimama bertanya-tanya, siapa junjungan yang Yuzarsif maksud, apakah Zulaikha atau Tuhannya? Yuzarsif yang tidak membutuhkan mutiara pemberian Zulaikha, langsung memberikannya kepada Mimi Sabu, agar dijual ke pasar dan membeli alas tidur yang layak untuk para pelayan. Yuzarsif juga memperingatkan Mimi Sabu untuk selalu mengawasi Kalimama untuknya. Karena Yuzarsif khawatir, akan ada bahaya yang mengancam. Yuzarsif mengatakan bahwa mereka harus berlindung kepada Allah, dari para wanita pemuja hawa nafsu. Mimi Sabu pun akhirnya menyadari bahwa kekhawatiran Yuzarsif itu adalah sebuah percintaan sudah sewajarnya. Semua wanita jatuh cinta kepada Yuzarsif karena ketampanannya. Yuzarsif mengira bahwa ketampanannya itu ibarat burung bersuara merdu, yang suara merdunya itu hanya membawa bencana baginya. Yuzarsif juga mulai bertanya-tanya dan khawatir, karena seolah-olah Allah kini sudah tidak memperdulikannya lagi. Tak ada utusan atau pesan yang diberikan melalui malaikat wahyunya. Akibatnya dia merasa bingung dengan apa yang harus dia lakukan saat ini.